Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu ya. Nama adik siapa? Rizkia Ramadan. Ramadhani Tanjung. Adik kelas 9. 7, 9. Tinggal di mana? Anak Sabajar. Panjanggar? Sabajar. Oke. Karena adik udah perkenalan, kakak yang perkenalan dulu ya. Nama kakak Lola Lokita, kakak dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, jurusan bimbingan konseling. Tahu nggak bimbingan konseling itu apa? BK, tahu nggak? Tahu kan? Tahu nggak BK? Pernah nggak masuk BK? Sebelumnya ada yang tahu nggak kita ini lagi ngapain? Nggak tahu? Oke, yang kita lakukan sekarang itu namanya layanan orientasi. Ada tahu layanan orientasi? Nggak tahu? Oke, kakak akan jelasin apa itu layanan orientasi. Nah, layanan orientasi itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperkenalkan dan memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari dengan tujuan agar peserta didik dapat menyesuaikan diri dan memperlancar peranannya di lingkungan baru. Layanan orientasi bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada murid-murid baru, misalnya tentang program pengajaran, kegiatan ekstrakurikuler, aturan sekolah, dan suasana pergaulan, serta cara-cara belajar yang baik. Ada pernah nggak dengar yang namanya MOS? MOS? Nggak tahu MOS? Pas masuk di sini ada sekolah ngadain acara MOS nggak? Kayak yang bawa topi-topi, papan-papan nama gitu. Hah? Bukan. Kalau nggak salah itu selama 3 hari itu. Sebelum masuk, tadi kan murid baru nih. Sebelum masuk pelajaran normal, biasanya ada kegiatan yang namanya MOS. Memperkenalkan lingkungan sekolah. Pernah nggak? Pernah. Berarti udah tahu kan apa itu layanan orientasi? Oke. Selain itu juga dengan adanya layanan orientasi, adik juga bisa memahami sesuatu yang baru. Tanpa harus capek-capek cari tahu nih. Di kegiatan layanan orientasi hari ini kita akan membahas tentang belajar. Adik tahu nggak yang namanya belajar? Tahu kan? Pasti sering dengar kan yang namanya belajar? Ada belajar nggak? Ke sini ke sekolah tujuannya untuk apa? Kalau gitu menurut Ade belajar itu apa? Menuntut ilmu. Nah, betul. Oh, belajar itu memang benar. Kalau belajar itu salah satu pengertian itu menuntut ilmu. Selain itu, belajar juga ada yang disebut dengan dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang nggak bisa menjadi bisa. Belajar adalah, kalau definisi secara singkatnya itu seperti itu, dari yang nggak tahu menjadi dari yang nggak bisa menjadi. Nah, kalau secara singkatnya belajar itu seperti itu. Tapi kalau secara rincinya, belajar adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun seorang manusia dalam kegiatan mencari atau menuntut ilmu, baik itu di sekolah, di luar sekolah, dengan cara membaca buku, mempelajari buku-buku gitu kan. Nah, ada pernah dengar gak gaya belajar itu apa aja? Belum pernah kan? Nah, di sini kakak akan jelasin gaya belajar itu apa aja sih. Nah, gaya belajar itu ada 3 macam. Yang pertama ada gaya belajar visual. Adik tahu nggak? Kalau dengar kata visual, di pikiran adik apa yang terlintas gitu? Visual. Nggak tahu. Nah, gaya belajar visual itu biasanya fokus pada penglihatan. Misalnya, adik duduk di bangku depan kan tadi. Nah, karena adik duduk di bangku depan, dekat dengan papan tulis, saat guru menulis dan menerangkan di papan tulis, adik bisa fokus nih, lihat tulisan yang jelas gitu. Kalau tulisannya kurang jelas, adik jadi nggak bisa paham gitu. Kalau di guru menerangkan gitu kan di papan tulis, ada gitu nggak? Kalau nggak nampak tulisannya itu, walaupun guru udah capek-capek ngomong, nggak ngerti, gitu kan? Nah, selain gaya visual, ada juga gaya belajar auditori. Auditori itu berfokus pada pendengaran. Misalnya nih,
adik duduk di bangku belakang, guru menerangkan di depan, teman-teman pada ribut kan. Jadi walaupun guru udah menjelaskan secara detail pembelajaran, karena adik nggak bisa dengar karena teman-temannya ribut, makanya adik nggak bisa fokus, nggak bisa mengerti apa yang guru tadi sebutkan. Itu adalah gaya auditori. Adik gitu nggak? Gitu. Kalau teman-teman ribut gitu kan, guru menjelaskan di depan, adik nggak bisa fokus, nggak bisa ngerti apa yang guru jelaskan kan? Nah, selain itu juga ada yang gaya belajar kinestetik. Nah, yang kinestetik ini agak beda sama yang visual sama auditori. Yang kinestetik itu kalau adik lihat ada orang, teman adik atau adik bahkan adik sendiri bahkan yang nggak bisa diam, ada aja tingkahnya gitu kan, gerak-gerak sana gerak sini, tampar meja, tokok-tokok meja gitu kan, bahkan dalam 2 menit aja dia nggak bisa diam. Ada gitu nggak? Kalau misalnya diem gitu, nggak bisa diem gitu, harus ada yang tangan kita harus gerak, kaki kita harus gerak gitu. Ada itu nggak? Nggak. Lumayan sering. Panas juga. Nanti kalau fokus Itulah kalau adik lihat nanti kan ada teman adik nih dalam 2 menit aja suruh dia duduk dulu, duduk diam gitu. Kalau dia nggak bisa diam berarti dia bertipe gaya belajar kinestetik. Nah misalnya nih kalau adik bergaya belajar auditori sama visual, kakak saranin adik jangan duduk di belakang supaya biar adik bisa fokus. Adik duduk di depan. Kayak adik tadi duduk di depan kan? Nah, kayak gitu bagus. Kalau adik bergaya auditori sama visual, adik duduk di depan aja. Jangan mau di belakang, biar adik fokus, gitu kan? Tapi kalau adik kinestetik, akan lebih baik adik duduk di belakang aja, karena nanti bisa ganggu teman-teman yang bertipe gaya belajar auditori sama visual. Nah, sekarang adik udah ngerti kan tentang gaya belajar? Oke. Semoga informasi yang kakak berikan tadi bisa bermanfaat bagi adik ya. Oke. Amin, makasih ya Kak atas informasinya. Sama-sama dek. Swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead